Saya bersyukur dengan orang tua saya. Bapak Haji Aceng Karimullah adalah orang tua saya. Beliau adalah imam daerah Jakarta Selatan. Beliau cukup moderat. Pernah suatu saat saya berdiskusi dengan beliau. Pak, di jamaah kita ini masalah takfiri bagaimana? Begitu. Kira-kira begitu percakapannya. Bapak saya jawab enggak. Bapak udah nggak mengkafirkan orang Islam di luar jamaah kita. Dalam Islam umumnya yang kita kenal bahwa Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. Kita mengenalnya jamak dengan rukun Islam, begitu. Tapi di jamaah itu tidak mengenal hal ini. Konsep dari mereka adalah Islam kalau sah kalau sudah berbaiat pada amirnya. Itu nggak make sense. Intinya sih kita bukan ini ya Mas ya, nggak sakit hati, nggak kita care sama jamaah ini. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Yunadi Lil Iman. Teman-teman saya dikenal dengan sebutan Yunadi atau Adi. Saya berdomisili di Jakarta Selatan, di Cilandak. Adapun saya bergabungnya dengan Islam Jamaah ini bisa dikatakan itu semenjak saya masih bayi, itu saya sudah menjadi member Islam Jamaah. Kenapa? Karena ayah dan ibu saya sudah menjadi anggota Islam Jamaah, gitu. Adapun baiat itu saya pertama kali waktu tahun 98 dengan Pak Abdul Dohir di Kebun Jeruk waktu itu. Di sana basis Islam Jamaah untuk menyelenggarakan momen-momen penting seperti baiat. Sebelum basis itu pindah ke Pondok Gede. Lalu ketika Pak Dohir wafat, digantilah Bapak Sultan Aulia. Saya mulai berbaiat dengan beliau di Pondok Gede, di Pondok Minhajur Rasyidin. Saya bertemu dengan beliau sudah dalam keadaan low vision. Low vision itu karena beliau, saya dengar kena diabetes akut yang menyebabkan matanya dia menjadi low vision, jadi agak nggak bisa ngelihat beliau dalam posisi seperti itu. Lalu setelah dari Pondok Minhajur Rasyidin, saya mondok juga di Mulungan, Yogyakarta. Di situ saya mengkaji hadis-hadis besar, Kutubus Sittah, Bukhari, hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Di bawah bimbingan Bapak Sobirun rahimahullah. Di situ saya ketemu lagi dengan Bapak Sultan Aulia di Masjid Jogja 1. Kita menyebutnya waktu itu Masjid Jogja 1, masjid daerah. Saya berbaiat lagi dengan Bapak Sultan Aulia tahun 2006. Adapun kiprah saya di Islam Jamaah itu satu. Di organisasi saya mendapu seksi pendidikan di DPD DKI. Lalu saya pengurus muda-mudi daerah Jakarta Selatan 1. Saya pengurus CAI daerah dan saya pegang juga pramuka daerah. Dulu dikenal dengan sebutan Pangeran Jayakarta. Itu dapuan-dapuan saya. Lalu ya umumnya kiprah saya di dunia kepemudaan. Lalu saya mulai hijrah. Menginjak hijrah itu ketika saya sudah masuk kerja di kantor
Nah di kantor tuh dulu internet tuh kita masih jarang gitu. Nah di kantor kebenaran dibukakan fasilitas internet waktu itu, fasilitas internet. Ketika pekerjaan inti saya sudah saya selesaikan, bos membebaskan saya untuk akses, mau nge-googling boleh, mau ngapain aja boleh, yang penting kerjaan kamu sudah selesai. Di situ saya menggoogling kata-kata sebuah lembaga dakwah Islam di Indonesia. Ditemukanlah sebuah milis, dulu zamannya milis dalam medsosnya dulu yang terkenal itu milis ya. Kalau sekarang kan ada WA, ada Facebook dan lain sebagainya. Kalau dulu masih Yahoo Group, milis Yahoo Group. Di situ saya ngelihat betapa bitonah ajaran-ajaran yang dirahasiakan dalam jamaah Islam jamaah itu menjadi diskusi publik. Saya kaget bagaimana baiat itu diekspos begitu detail. Di situ terjadi kontroversi antara pro dan kontra, di mana baiat kubu Islam jamaah menganggap baiat ini adalah sahnya orang berislam. Tanpa berbaiat maka Anda belum sah Islamnya, bahkan Anda sampai divonis masuk neraka, khalidina fiha abada. Begitu yang saya terima dalam majelis-majelis keilmuan mereka, entah itu di pengajian kelompok, desa, daerah maupun di ponpes begitu. Wallah. Di situ saya mulai, di situ waktu itu saya masih membela ajaran Islam jamaah. Saya ada di garis depan yang sangat militan membela jamaah yang saya cintai ini. Saya fight di situ di milis itu. Tapi setelah saya pulang dari rumah, itu seperti ada sebuah pesan yang masuk dalam alam bawah sadar saya. Jangan-jangan yang dikatakan diskusi itu benar gitu, masuk dalam alam bawah sadar saya. Itu saya masuk di titik perenungan, merenung kembali, merefleksi kembali semua yang saya yakini sejauh ini. Bagaimana di luar jamaah ini adalah kafir, bagaimana yang berhak masuk surga adalah jamaah kita ini, di luar jamaah kita ini semuanya finnar khalidina fiha abada, selama-lamanya kekal abadi. Ya kan gitu kan, pemirsa pasti mahfum jamak dengan yang saya katakan ini. Memang begitu diksi-diksi di jamaah ini. Saya fight, tapi saya ada di titik perenungan. Titik perenungan pertama saya mulai begini, bener, jangan-jangan di luar kita bukan kafir. Begitu. Saya belum masuk ke masalah imamah, belum masuk ke masalah baiat, belum. Saya baru mengajukan satu pemikiran yang anti mainstream di jamaah saya, yaitu di luar kita itu bukan kafir. Saya mulai memberanikan diri dalam sebuah forum. Niat saya adalah justru sebagai rasa cinta saya pada jamaah ini, bukan untuk merusak jamaah. Saya memberanikan diri ke forum itu, wahai kawan-kawan, kayaknya di luar jamaah kita tidak bisa dikafirkan. Begitu. Niat saya justru dengan lepasnya paham takfiri ini, jamaah ini justru masih lebih banyak diterima dalam masyarakat. Pikir deh, twist pikiran itu. Dicabutnya takfiri justru tidak merusak jamaah, justru semakin jamaah ini semakin mendapatkan simpati dari masyarakat. Ukhuwah Islamiyah kita dengan sesama Islam jadi semakin terjalin. Begitu niat saya. Tapi apa yang terjadi ketika saya memberanikan diri menyuarakan itu, saya kok dapat feedback atau umpan balik dari para anggota forum, saya terpengaruh Mauludin, murtad. Seperti itu, saya bahkan dikafirkan. Saya bingung loh. Masa cuma mengajukan satu pertanyaan, satu tesis bahwa orang di luar jamaah itu bukan kafir, kok saya dikafirkan? Saya bingung. Jadi itu semakin gini loh, semakin mengafirmasikan saya bahwa iya, jamaah ini ternyata takfiri. Saya mendengar langsung dibegituin. Awalnya saya percaya gitu kalau takfiri itu adalah oknum. Sebab saya waktu jadi jamaah pun
nggak ada perasaan takfiri itu, gitu. Jadi ketika saya dikafirkan oleh teman-teman saya, sahabat saya, anggota forum itu, ternyata ini proof, bukti jamaah ini takfiri, gitu. Semenjak itu saya mulai memberanikan diri untuk hadir dalam pengajian-pengajian sunnah secara inkognito, sembunyi-sembunyi, gitu. Yang diajari kok sama Quran, sunnah, hadis, qala Rasulullah, qala Allah wa qala Rasulullah juga, seperti itu. Saya mulai memberanikan diri untuk hadir di kajian-kajian walaupun secara sembunyi-sembunyi, tapi itu membuka saya, cakrawala saya, melenturkan dari apa yang kaku dalam pemikiran saya. Tahun berapa, Mas? Itu tahun 2011. Di situ saya mulai memproklamirkan diri, ya saya out dari jamaah ini. Ya pengalaman saya ini sejujurnya saya menangis keluar dari jamaah ini. Betapa hubungan emosional saya dengan jamaah ini sebenarnya kuat. Sehingga ketika saya keluar dari jamaah ini, itu air mata saya menangis. Saya menyampaikan ini betapa saya keluar ini bukan berdasarkan hatred atau kebencian, kemarahan, enggak. Karena saya care dengan jamaah ini, bagaimana saya lahir, tumbuh besar di jamaah ini, begitu. Jadi saya sebenarnya care dengan jamaah ini. Tapi saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketika agama ini disimpangkan. Walaupun jamaah ini sangat penting dalam hidup saya, orientasi saya adalah jamaah ini. Sampai saya memilih pendidikan saya itu untuk jamaah ini yang berkaitan. Misalkan saya ngambil bidang komunikasi, saya niatkan untuk membangun jamaah ini lewat jalur komunikasi, seperti itu. Satu, ya ini yang saya ketahui aja. Saya biasanya tidak begitu memperdulikan dengan masalah-masalah furu'iyah atau ijtihadiyah. Itu saya bisa bertoleransi dengan itu. Jadi ada yang saya tidak bertoleransi adalah masalah takfirnya. Di masalah takfir itu. Jadi gini, dalam Islam umumnya yang kita kenal, bahwa Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. Kita mengenalnya jamak dengan rukun Islam, begitu. Tapi di jamaah itu tidak mengenal hal ini. Konsep dari mereka adalah Islam kalau sah kalau sudah berbaiat pada amirnya. Itu nggak make sense. Bagaimana kita lihat misalkan kita berkesempatan ke Masjidil Haram, haji di sana, ya kan, wukuf di sana dengan berjuta-juta kaum muslimin, nggak make sense kalau kita aja yang masuk surga. Nggak make sense orang misalkan di Eropa harus masuk, harus sah keislamannya, harus ke Burengan, Kediri, menemui amir kita. Loh, amir kita juga kan disembunyikan, ya toh, nggak make sense. Jadi itu mas, yang fatal di situ masalah takfirinya, masalah bagaimana berbaiat itu dengan bagaimana Islam itu sah kalau sudah berbaiat pada amirnya. Itu yang paling. Nanti dari situ, dari masalah takfir ini muncul turunannya, begitu. Jadi saya concern masalah takfiri, dan itu juga yang diangkat oleh MUI untuk sebagai mizan atau timbangan kelompok ini bermasalah atau tidak. Jadi salah satunya adalah mengkafirkan dengan tanpa keilmuan yang rojih, begitu. Alhamdulillah ya, ayah ibu saya tidak mempermasalahkan, tidak sampai terjadi perpecahan keluarga. Saya termasuk beruntung. Saya masih welcome, bapak saya masih welcome dengan saya. Jadi kalau yang lain, sahabat-sahabat saya sesama mantan itu tidak seberuntung saya. Mereka harus menghadapi penceraian, suami istri diceraikan,
atau pengusiran dari rumah, persekusi itu tidak, alhamdulillah itu tidak terjadi pada saya. Saya bersyukur dengan orang tua saya. Bapak Haji Aceng Karimullah adalah orang tua saya. Beliau adalah imam daerah Jakarta Selatan. Beliau cukup moderat. Pernah suatu saat saya berdiskusi dengan beliau, Pak, di jamaah kita ini masalah takfiri bagaimana begitu, kira-kira begitu percakapannya. Bapak saya jawab, enggak, Papa udah nggak mengkafirkan orang Islam di luar jamaah kita, begitu. Saya senang dengan pendapat bapak saya, dan mudah-mudahan itu bukan bitona fatona bitona buldiluhur. Dan nggak ada masalah saya dengan keluarga saya masih welcome dengan saya. Dulu saya tinggal di rumah orang tua saya. Oke, ketika saya berketetapan hati untuk keluar dari jamaah ini, saya mulai berselancar di internet, di mana kantong-kantong dakwah terdekat dengan rumah saya. Dapatlah barokahnya nggak sampai 10 kilo tuh ada 2 markas dakwah di sini yang berpemahaman ala fahmi sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mulai pindah dari comfort zone saya, zona nyaman saya yang sudah di rumah dekat dengan tempat sambung, dengan tempat keluarga besar saya. Saya keluar dari comfort zone itu. Saya memberanikan diri hijrah, pindah cari rumah yang dekat dengan dakwah-dakwah ini, dan qadarullah kok mudah prosesnya begitu. Jadi sekarang saya tinggal di rumah yang ada 2 markas dakwah yang saya tinggal pilih mau ke A atau mau ke B, terserah saya. Dimana setiap harinya itu ada kajian di situ. Dulu saya pernah setiap malam sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah. Itu terjawabkan dengan seolah-olah Allah memberikan saya way out-nya. Pindah ke sini, mau kajian kapan aja, setiap hari alhamdulillah di sini ada. Mau ke ngaji yang masjid A, masjid B bisa. Dan lebih lentur lagi hidup saya bisa setiap mendengar azan berkumandang udah nggak pilih-pilih masjid lagi. Sekarang itu masjid kaum muslimin, kita bisa sholat berjamaah bersama. Dulu saya sewaktu Islam jamaah, saya nggak bisa sholat berjamaah dengan yang imam sholatnya itu bukan dari jamaah kami. Itu nggak sah menurut mereka. Tapi itu mendatangkan perubahan dalam hidup saya. Saya jadi bisa leluasa untuk sholat berjamaah. Ketika saya dalam safar sekalipun di tempat-tempat sulit, masjid kita hidup di Indonesia yang banyak masjid yang setiap waktu sholat tuh azan di mana-mana. Itu nikmat luar biasa. Itu kita akhirnya bisa sholat berjamaah yang bisa mendapatkan 27 derajat lebih. Kalau kita hidup dalam jamaah kita nggak bisa seperti itu. Jadi akses untuk mendapatkan pahala juga kan sangat terbatas. Misalkan saya dalam safar, sholat Jumat di suatu daerah mudah sekarang, gitu. Seperti itu membawa perubahan dalam hidup saya seperti itu, Mas. Kalau dari inner circle saya, yaitu keluarga, itu nggak ada masalah. Tapi dari teman-teman yang dulu bersahabat dengan saya, mereka udah mulai memblok WA saya. Dan ada dulu misalkan kita dalam jamaah ini, saya appreciate dengan budaya berterima kasih, bilang jazakallah khairan, ya kan. Tapi semenjak saya keluar, seolah-olah saya nggak dapat hak muslim, ya, sehingga ketika orang berterima kasih kepada saya, sekarang bilangnya terima kasih ya mas, udah nggak jazakallah khairan lagi, begitu. Padahal itu kan sesama muslim. Mungkin saya merasa ini karena saya sudah keluar dari jamaah, mungkin sudah dikategorikan murtad, sehingga saya nggak berhak lagi mendapatkan greeting yang sifatnya syar'i, seperti salam, ucapan terima kasih seperti itu. Jadi teman-teman lama mulai kelihatan ngambil jaraknya.
nggak bicara secara langsung memang, tapi gestura-gestura itu bisa saya rasakan. Mereka mulai mengambil jarak, kayak ada kekhawatiran terlalu dekat dengan saya, seperti itu. Kalau keluarga, alhamdulillah no problem. Walaupun saya berusaha terus semampu yang saya bisa untuk menasihati, mendakwahi keluarga saya, ya step by step, pelan-pelan lah. Gitu. Saya lihat ada 2018 itu salah satu tonggak juga, milestone dari gelombang hijrah, yaitu dengan dimaklumatkan Pak Khalil, Pak Abdul Aziz, Pak Abdullah Mas'ud. Saya melihat ini jadi bola salju yang menggelinding terus membesar, begitu. Sehingga saya mengalami itu karena saya sudah mulai keluar dari 2011. Saya mungkin jadi bisa melihat ini dari helikopter view, jadi lebih holistik gitu ya. Tonggak itu memang saya menggembirakan ini. 2018 adalah tonggak yang sangat bagus untuk dakwah ini, sehingga saya lihat fenomena hijrah banyak sekali. Seperti terjadi efek domino, satu jatuh semua jatuh, trak jatuh. Apalagi sekarang didukung dengan keterbukaan informasi. Teknologi informasi yang udah nggak bisa lagi jamaah dipagari dengan cara-cara konvensional. Sekarang setiap remaja tuh pegang ini kan sosmed bisa. Ini salah satu anugerah dari Allah menurut saya. Dulu tuh sulit sekali untuk bisa masuk ke mereka, karena mereka memborder jamaahnya untuk dengan cara boykot. Dihajar, boykot, udah kita nggak bisa bergaul dengan mereka, tapi sekarang kita bisa tembus lewat sosial media. Memang masih banyak teman-teman yang sudah tahu ini bermasalah, tapi mereka tetap di jamaah ini. Satu, kalau menurut saya ada juga jamaah mereka ada kepentingan ekonomi seperti itu, mungkin hidupnya full timer dalam sabilillah, di mana dia digaji oleh sabilillah, sehingga ketika dia keluar dia takut kehilangan asap dapurnya itu nggak mengepul lagi. Faktor ekonomi bisa, atau faktor bisnis bisa, faktor keluarga, misalkan istrinya sudah berpahaman, sudah tidak takfiri lagi, tapi suaminya masih kuat. Si istri ini tidak mau pernikahannya itu misalkan rusak, maka si istri itu akhirnya mengalah untuk tetap di jamaah ini. Jadi faktornya itu aja sih Mas, kalau menurut saya ya. Ada faktor ekonomi, faktor keluarga. Ya, waktu itu saya adalah narasumber ofisial untuk MUI. Saya mendapatkan undangan khusus berkop surat MUI Pusat. Saya di situ menjadi narasumber yang saya mulai menggambuhi MUI itu udah 2 tahun. Jadi MUI ketika mengeluarkan satu produk seperti fatwa atau rekomendasi itu melalui proses riset yang luar biasa ketat. Itu saya sampai 2 tahun. April 2021 MUI mengeluarkan rekomendasi bahwa Islam Jamaah ini masih eksis di sebuah lembaga dakwah Islam di Indonesia. Oke? Itu bukan sembarangan, itu melalui riset yang panjang dan dilakukan oleh akademisi-akademisi yang memang mumpuni di bidang riset. Alhamdulillah ketika saya ada di jamaah Islam Jamaah ini, dokumen-dokumen itu nggak saya buang, foto-foto nggak saya buang, surat-surat rahasia mereka itu nggak saya buang, rekaman-rekaman pengajian, hasil cai itu saya simpan baik, saya dokumentasikan baik. Jadi ketika saya mengeluarkan laporan kepada MUI, pernyataan ini masih takfiri, buktinya apa? Saya keluarkan rekaman-rekaman,
Jadi MUI melakukan penilaian bukan dari mulut saya, dari mulut mereka sendiri. Begitu. Kalau dari mulut saya bisa aja orang mengatakan saya sakit hati, ya kan? Saya pernah di MUI saya ditanya seperti itu. Kamu keluar ini jangan-jangan sakit hati seperti itu? Enggak. Jadi distigmakan orang yang keluar dari jamaah ini distigmakannya sakit hati, gitu. Ingin dapuan, ingin jadi imam, begitu. Tapi saya nggak sendiri, tapi di situ ada tim gitu. Kita pakai bukti-bukti primer, bukti primer dan bukti sekunder. Itu saya 2 tahun menggambuhi MUI sampai puncaknya 2021 sang ketua umum dipanggil ke PP MUI dan mengakui bahwa jamaah kami ya masih berparadigma lama, masih mengajarkan ajaran Islam jamaah yang dilarang oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1971. Legal. Yang masih tulen tuh. Pertama memang begini, hidayah itu dari Allah. Walaupun Anda masih tetap di Islam jamaah, jangan henti-henti, tetap minta sama Allah, tunjukkan pada saya jalan yang lurus itu yang mana. Pertama, jadi saya kembalikan ini kekuasaannya Allah. Kedua, jangan segan-segan untuk membuka diri, membuka tempurung Anda. Kalau Anda di dalam tempurung, seperti katak dalam tempurung, Anda hanya melihat dunia yang kecil itu saja. Jadi jangan segan-segan untuk membuka, untuk lari dari tempurung Anda yang selama ini. Dan untuk kawan-kawan yang sudah paham tapi masih di dalam sistem, kalau seandainya memungkinkan, segera hijrah, segera keluar. Kalau Anda memang mungkin Anda tidak setuju dengan takfiri, tapi keberadaan Anda, kehadiran Anda dalam pengajian-pengajian itu sebagai dalil untuk orang yang masih paham, oh iya jamaah ini benar. Apalagi Anda adalah opinion leader, tokoh yang memegang opini, imam-imam daerah, imam desa, itu banyak yang sudah paham bahwa jamaah ini problem. Tapi mereka nggak keluar. Mereka bilang, yang penting saya nggak takfiri. Enggak, kehadiran Anda itu adalah dalil untuk jamaah-jamaah lainnya yang masih paham, yang masih kuat. Seolah-olah, wah Pak itu masih ada di situ kok. Itu Anda membawa efek yang buruk seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Alhamdulillah, saya bersyukur Pak Holil, Pak Abdullah Mas'ud, Pak Abdul Aziz, di mana mereka ini opinion leader dalam jamaah ini, bisa berdakwah membenahi jamaah ini. Begitu, Mas. Intinya sih kita bukan ini ya, Mas, ya, nggak sakit hati, nggak kita care sama jamaah ini. Wallah, gitu. Oke pemirsa, saya kira begitu aja ya sekelumit cerita saya ini ya, mudah-mudahan ada faidahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.